Pujikan Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Salam saudara. Saya sapa kembali. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang di rumah juga, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Dan tema yang saya berikan buat kita malam hari yang indah ini, buat saudara yang ada di rumah, juga saudara yang ada di tempat ini. Saya kasih tema, hati-hati dengan hati. Ya. Sekali lagi, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 23. Amsal 23 ayat yang ke-19. Karena hanya satu ayat, kita akan sama-sama membaca. Amsal 23 ayat yang ke-19. Ya, Amsal 23 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Baik yang di rumah juga sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Amin. Sekali lagi saya baca buat kita ya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tema malam hari ini sama-sama kita akan belajar hati-hati dengan hati. Ternyata saudaraku, hati itu harus perlu dengan kehati-hatian. Dan hati itu saudaraku sangat-sangat harus kita jaga dan sangat-sangat berharga. Kenapa berharga saudaraku? Jauh sebelum kita masuk ke poin, kita sudah mengetahui yang kita sudah mengerti Tuhan melihat rupa atau melihat hati. Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati, itu artinya saudaraku, hati itu sesuatu yang sangat berharga. Hati itu sesuatu yang sangat-sangat perlu dijaga, dan hati itu perlu diwaspadai. Hati itu harus perlu dirawat, dipelihara. Dan dikatakan hati itu harus kita tujukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama melihat hati-hati dengan hati. Mengapa saudaraku? Dari ayat yang ke-19 yang kita baca ini dikatakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudara, kita melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, dan Alkitab di dalam Kejadian pada waktu Tuhan melihat, yaitu waktu Tuhan memberi kasih karunia kepada Nuh, kecenderungan hatinya cenderung kepada hal-hal yang jahat. Nah, oleh karena itu saudaraku, hati ini harus tujukan. Artinya tujukan, kita harus menuntut hati kita. Kita harus berhati-hati dengan hati kita. Dikatakan di sana, hai anakku, dengarkanlah, jadilah bijak. Tujukanlah. Ternyata di dalam menjaga hati ini kita harus bijak. Di dalam menjaga hati ini kita harus menuntun diri kita, menuntun hati kita kepada hal yang benar. Kenapa kita harus tuntun? Kenapa kita harus tujukan? Kenapa kita harus berhati-hati? Ada apa sebenarnya dengan hati ini, saudara? Yang pertama, mari kita melihat Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19.
Amsal 27 ayat 19. Saya baca buat kita saudaraku. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu. Saudara pernah melihat? Halo? Saudara pernah pergi ke danau begitu? Saudara terus di danau itu saudara begini, terus lihat wajah saudara. Itu artinya, jadi air itu kalau contoh air gak usah di danau deh, nanti saudara di rumah atau yang di rumah ambil baskom gitu ya, ambil baskom bikin air terus saudara ngacak. Jadi air itu bisa buat kita bercermin saudara, gitu ya. Tempo dole kalau gak ada cermin saudara. Jadi air itu jadi cermin gitu ya. Nah, jadi air itu bisa mencerminkan wajah kita. Demikian juga hati itu mencerminkan manusia. Hati itu mencerminkan kepribadian seseorang. Jikalau hatinya tidak ditujukan kepada hal-hal yang benar, maka orang itu pun pasti tidak benar. Jikalau hatinya ditujukan kepada hal-hal yang tidak baik, maka hatinya pun tidak baik. Jikalau hatinya tidak diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, maka manusianya itu, maka kepribadiannya pun bukan menjadi pribadi yang baik. Sampai di sini saudara paham? Jadi saudara, seseorang itu baik atau benar, ramah atau tidak, itu terlihat memang di luarnya, tapi sesungguhnya dikatakan yang luarnya itu adalah cerminan dari dalam. Amin. Saudara, hati itu sangat licin. Hati itu tidak bisa kita pungkiri. Coba kita lihat, ya, kita melihat saudara. Contoh, mari kita buka Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat 5 dan 6. Ya, Kejadian pasal yang keempat, ayat 5 dan 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa? Muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan apa? Mukamu muram. Saudaraku, saudara ngerti enggak? Kenapa Tuhan menerima persembahan daripada Kain, Habel, dan Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain? Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, dan Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Habel. Itu bukan masalah karena si Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan dan si Habel mempersembahkan hewan. Sehingga Tuhan tidak suka namanya vegetarian, tapi Tuhan suka yang namanya daging-dagingan. Bukan saudaraku, Alkitab tidak jelas, tidak menuliskan seperti itu saudaraku. Jadi ada memang orang beranggapan berpikiran karena si Kain ini salah persembahan. Bukan saudaraku, Alkitab tidak menuliskan demikian saudaraku. Tetapi kalau kita lihat, berangkat dari, coba kita baca dari awal ya. Dari awal ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Hamil juga mempersembahkan korban persembahan dari apa? Anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kain ini sebelum mempersembahkan persembahan sudah terlihat bahwa dia orangnya bukan orang yang baik, bukan orang yang benar. Kata firman Tuhan tadi, sebagaimana hati orang itu, demikianlah cerminan hidupnya. Sebagaimana orang itu, demikianlah orangnya. Sebagaimana hatinya, demikianlah orangnya. Dapat kita melihat bahwa hati daripada Kain itu tidak benar-benar baik dan benar. Ini masalah hati, saudara. Terbukti karena tidak diterima persembahan, dia ngapain? Jadi pembunuh. Masalah persembahan bukan masalah lu kasih apa, lu punya apa, lu harus bagaimana, enggak. Masalah persembahan itu masalah hati, bukan masalah apa yang dia lakukan. Yesus pun memberi gambaran di perjanjian baru. Seorang janda itu cuma bawa berapa? 3 keping perak. Orang kaya bawa berapa? Banyak banget. Jadi bukan masalah jumlah atau banyak, tidak, tapi masalah hatinya. Si janda ini bawa 3 keping perak, dia kasih itu seluruhnya. Cerminan hatinya, cerminan hidupnya terlihat bahwa hatinya itu bagus. Dia bawa semua. Tapi orang kaya ini bawa banyak karena itu sisaan. Jadi bukan masalah sebenarnya bawa apa, bagaimana, tidak. Tapi saudaraku, ini masalah hati. Itu sebabnya terlihat Kain muram. Kenapa muram? Karena hatinya panas. Haleluya. Sampai di sini saudara paham? Saudara, hati-hati dengan hati, karena hati cerminan kepribadian kita. Karena hati cerminan siapa kita. Halo. Halo. Jadi saudaraku, coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang apa katanya? Membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Terlihat perbuatannya jahat, dia membunuh adiknya, itu karena hatinya jahat. Hatinya gampang muram, gampang panas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, jaga hati dan hati-hati dengan hati. Gampang kok saudara. Saya juga banyak belajar kok. Simpel aja. Kalau ada orang tipu-tipu ataupun ada orang bohong-bohong, penipu-penipu,
Abang kok ngecek itu, pasti dia punya yang namanya sakit hati. Ya. Terus ada orang yang caper-caper gitu ya, cari perhatian. Pasti dia hatinya pernah tertolak. Kenapa? Ngecek-ngecek kayak gitu tuh bisa kita lihat. Terus ingin selalu menonjol, ingin selalu di depan, pasti dia pernah dilecehkan hatinya, diremehkan, apa ya namanya? Dia dilecehkan hatinya gitu ya. Gampang kalau ngecek-ngecek itu. Kalau dia protek banget, gampang kita ngecek, pasti dia punya yang namanya hati yang terluka. Jadi saudaraku, hati-hati dengan hati. Hati cerminan siapa kita. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kalau hati kita bukan hatinya Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Haleluya. Yang kedua, saudara yang terkasih. Yang kedua, mengapa kita harus hati-hati dengan hati? Mari kita sama-sama membuka Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Saya baca buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itu, saudara, ternyata seperti mata air dalam hidup kita ini. Kalau mata airnya itu keruh, kalau mata airnya itu jorok, kalau mata airnya itu najis, kalau mata airnya itu penuh dengan kotoran, maka air yang keluar juga pasti apa? Jorok, najis, menjijikkan. Halo. Hari-hari ini kita perlu jaga hati, saudara. Sangat-sangat perlu. Dan hari-hari ini banyak orang-orang sensitif di situasi-situasi seperti ini. Mari saudaraku, kita biar menjadi orang yang benar-benar memiliki mata air yang jernih, yang bersih. Kalau mata airnya itu buruk, kalau hatinya itu buruk, coba kita melihat ya. Kita lihat dulu Amsal 6 ayat 14. Ya. Amsal 6 ayat 14. Amsal 6 ayat 14. Saya baca buat kita semuanya. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan apa? Pertengkaran. Kalau mata airnya, kalau hatinya menjadi satu tempat tipu muslihat, maka dikatakan di sana akan senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Kalau mata
akhirnya tipu muslihat. Halo. Coba kita buka Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ya. Markus 7. Sampai 23. Saya baca buat kita ya. Katanya lagi, di situ Yesus. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang apa? Menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan siapa? Orang. Timbul dari dalam. Dari mana? Dari hati. Hati-hati dengan hati, karena hati ini adalah pancaran kehidupan. Karena hati ini adalah seperti mata air. Kalau hati kita tidak kita jaga akan menjadi mata air yang buruk, maka akan timbul tadi Markus 7 ayat 20 sampai 23 tadi. Halo. Saudara pernah melihat dari satu mata air keluar dua. Dulu waktu kecil saudara saya masih ingat kami di kampung. Saya asli anak kampung saudara. Ya, saya asli anak kampung dan saya merindukan itu. Ke sawah, naik turun, nyebrang sungai. Waduh, sungainya keren luar biasa. Saya jadi koyak kenapa nyampe ke situ ya. Saya jadi ingat waktu masa kecil itu nyebrangin dua sungai gitu. Wah, besar sekali airnya. Saya merindukan itu. Nah, nanti nyebrangin sungai, terus nanti ada jalan sebelum mendaki itu, terus ada pohon bambu, saudara. Dan pohon bambu itu, di bawah pohon bambu itu ada mata air. Biasanya kami atau mbah saya itu ya, kalau orang Batak kan opung ya. Opung saya itu kalau kita halus gitu, kita langsung minum dari situ. Dengan apa? Ditampung pakai tangan ini. Minum segar banget. Masih ingat dulu kalau pulang, kadang-kadang tuh bawa cereket yang 5 liter gitu ya. Terus pulang bawa isi pulang ke rumah. Akhirnya segar luar biasa. Dan dia pasti berbual-bual putih. Ya, saudara tahu tidak, yang di rumah tahu tidak batu padas ya, batu padas yang putih itu. Tapi airnya jernih sekali. Jernih sekali. Dan saya tidak melihat keluar air yang kotor sekaligus dengan air yang jernih. Saya tidak melihat itu. Nah, tapi saudara bisa melihat juga mata air. Saudara sudah pernah melihat mata air Lapindo? Wah. Sekarang hidup kita mengeluarkan lumpur Lapindo atau mata air yang jernih. Hati-hati dengan hati. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat kita tidak menjaga hati kita bisa mengeluarkan lumpur. Saudara, tadi saya katakan hati itu adalah barang berharga yang Tuhan kasih, sesuatu yang berharga yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan suruh siapa yang jaga? Siapa yang jaga saudara? Kita loh. Kita loh yang perlu jaga hati.
lihat di poin yang ketiga. Kenapa dia sangat berharga? Hati adalah barang berharga yang harus kita jaga. Saudara kalau punya barang berharga, ini yang cewek-cewek, yang wanita-wanita, yang ibu-ibu, ya kan, mungkin punya cincin, mungkin punya liontin emas, mungkin punya anting emas, pasti dijaga kan? Sesuatu yang berharga. Saya ingat dulu mama saya waktu saya kecil, dia punya uang, dia beli, tapi bukan dia yang pakai, justru saya yang pakai, beli liontin gitu ya, saya yang pakai, dijaga, harus sudah jangan dipakai setiap hari, tapi kamu yang pakai, gitu. Untuk ketika putus, langsung segera dilarikan ke toko. Ada yang berkurang kah? Ada yang bagaimana kah? Dijaga. Karena apa? Sesuatu yang berharga. Apalagi sekarang Mas lagi itu kan, lagi naik daun kan, lagi mahal sekali kan. Cuman Mas Budi yang nggak naik-naik ya, sama Mas Rudi ya nggak naik-naik ke pelaminan ya. Cuma itu doang yang nggak naik-naik ya. Naik berat badan. Berat badan saya justru turun loh, karena saya pakai baju sempit saja. Ini baju saya tahun 2014 kayaknya. Jadi bisa bayangin berarti ini sudah berapa tahun yang lalu. Jadi kelihatan saya agak. Nah saudara yang terkasih, mari kita jaga hati kita. Dari hati itu keluar, sekali lagi saya baca, kita sama-sama baca yuk. Kita sama-sama baca ya, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 itu. 2, 3 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang apa? Timbul segala kemudian apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, apalagi iri hati, apalagi hujat, apalagi kesombongan, apalagi kebebalan. Saudara tahu yang terakhir apa? Kebebalan. Kebebalan itu hatinya sudah kayak batu. Haleluya. Coba kita buka Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati apa? Membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Ternyata kalau dari pancaran hati kita ini, kalau dari hati kita ini, kalau dari sumber mata air itu keluar yang namanya hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak benar. Salah satunya yaitu iri hati. Bisa menimbulkan namanya penyakit, dikatakan apa? Busuk tulang. Halo. Saudara, hari-hari ini banyak kan penyakit-penyakit tulang. Alkitab itu menuliskan penyakit tulang itu salah satunya itu karena kita tidak menjaga, tidak hati-hati dengan hati kita. Halo. Coba kita buka lagi
Amsal 22 ayat yang ke-9. Banyak banget sih saya tulis di sini, tapi saya tahu kita itu kan semua saudara. Nah, ayat yang kelima. Ayat yang kelima ya. Amsal 22 ayat yang kelima. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Saudara, saya juga wow, iya ya. Saya belajar akan firman Tuhan ini. Saudara, kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Jatuh bangun, yes. Tapi kita harus sama-sama belajar. Dikatakan duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hati. Kalau sumber mata airnya tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak dijaga dengan hati-hati, akan penuh. Jalannya akan penuh apa dikatakan? Duri dan perangkap. Saudara, orang kota tidak merasakan itu ya. Saudara kalau ke ladang, gitu ya. Saudara tahu Putri Malu? Nah, mari saya dengar. Tahu hari-hari ini orang kreatifnya luar biasa. Putri Malu itu yang penuh dengan duri itu. Nah, kemarin saya dengar saudara, Putri Malu katanya dibentuk menjadi sebuah tanaman hias dan bagus, dan dia berbentuk dijual dengan harga berapa? 100.000 Putri Malu loh. Putri Malu. Nah, padahal dulu kalau di ladang di kampung dulu saudara, Putri Malu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita hati-hati kalau terjadi ladang atau ladang. Sebab kalau kita injak sakitnya luar biasa, saudara. Udah kecucuk, copot lagi, tinggal di dalam. Haleluya itu. Itu biasa kalau sudah di kaki gitu kan, itu sudah nangis-nangis itu sama mama. Nanti pakai ngeluarinnya, nanti pakai peniti. Biasanya penitinya dipanasin dulu, baru dicopet. Aduh, saudara, namanya di kampung kan, sandal itu gak penting. Yang penting ke ladang, gitu kan, ada uang nanti. Tapi saudaraku gak enak. Jalan penuh dengan duri itu gak enak. Perangkap. Nah, ini cerita masa kecil saya juga dulu. Dulu kami waktu anak sekolah itu di ladang itu jahil sekali. Saudara tahu yang namanya apa ya? Dia sebenarnya bukan seperti lalang, tapi dia rumput panjang-panjang, saudara. Rumput panjang-panjang. Jadi namanya kalau di ladang kan jalan setapak, ya, jalan setapak. Nanti rimbun banget kayak begitu jalan setapak. Nanti anak-anak yang nakal atau yang jahil gitu. Saya juga pernah sih melakukan itu waktu masa kecil. Itu kan rumputnya kiri kanan tuh. Nah, kiri kanan diikat, saudara. Diikat. Nah, nanti yang ikat itu yang duluan maju ke depan. Terus nanti dipanggil. Contoh ibarat saya dipanggil sama teman. Rudi, buruan sini, buruan. Ini dapat ini, lari kan. Ketawa itu nanti teman-teman semuanya. Karena rumputnya diikat tidak kelihatan. Kena perangkap. Rudi jatuh kena perangkap. Itu gak enak, saudara. Dikatakan kalau hati tidak kita jaga, hati penuh dengan keserongan, hati kita serong, akan banyak duri dan perangkap. Dalam hal ini saya jatuh bangun memang, saudara. Tapi saya mau katakan kita sama-sama belajar hati-hati dengan hati. Amin.
Dikatakan di ayat yang kelima itu, siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Wow, dikatakan bukan hanya menjaga hati kita supaya tidak serong, tapi orang yang serong hatinya pun harus kita jauhi. Saudara tahu hati yang serong? Yang hatinya kok kali kok, dikit-dikit lah apa-apa. Hati-hati. Berarti yang serong itu cuma serong sih saudara. Cuma saudara gini, sekarang saya mau tanya, serongnya itu cuma dikit. Contoh nih ya, ini lurus ya, tapi serongnya dikit. Tapi kalau ini berjalan terus, lama-lama ini kemana saudara? Serongnya lebih besar nggak? Akan lebih besar. Ini cuma dikit aja. Udah lama, cuma dikit aja Pak Pendeta, cuma dikit aja Pak. Ya Pak. Tapi nanti kalau ini berjalan terus, lama-lama sudah di sana, padahal patokannya di sana. Jauh. Haleluya. Saudara paham? Kalau mata airnya jelek, tadi kita sudah melihat beberapa ganjaran-ganjaran. Sekarang kita melihat kalau mata airnya bersih. Yuk, coba buka dulu. Nanti Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Saya bacakan buat kita. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, kita anak Tuhan, kita berkata kita percaya Yesus, kita berkata kita adalah orang Kristen, kita berkata kita adalah orang percaya. Seharusnya yang keluar dari hati kita adalah aliran-aliran air hidup. Jadi mengapa kita harus menjaga hati kita? Mengapa kita harus hati-hati dengan hati kita? Karena kita bilang kita orang percaya. Dan karena seharusnya yang keluar dari hati kita adalah aliran-aliran air hidup. Bukan yang tadi yang kita bahas di awal. Amin. Amin. Yuk, kita kembali coba lagi tadi. Ya, kita kembali ke Amsal 22 tadi. Tadi ayat 5, sekarang kita baca ayat yang ke-9. Tadi ayat 5, sekarang ayat yang ke-9. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang apa? Baik hati akan diberkati karena ia memberi rezekinya dengan si miskin. Kenapa kita harus hati-hati dengan hati kita? Karena orang yang diberkati itu adalah orang yang baik hatinya, orang yang bisa menjaga hatinya. Amin. Tuhan melakukan mujizat sangat gampang. Tuhan memberikan berkat sangat gampang. Tapi orang yang diberkati, orang yang menerima berkat adalah orang yang menjaga hatinya, orang yang hati-hati dengan hatinya. Katakan amin. Saudara, butuh berapa hari Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? 1 hari saja mengeluarkannya. Pada waktu tulah keberapa? Ke-10. Anak sulung di Mesir semua mati. Mereka langsung keluar malam itu?
langsung keluar. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel butuh berapa tahun? 40 tahun. Dan yang lolos pun berapa orang? Hanya 2. Saudara paham sampai di sini? Untuk membuat kita jadi orang percaya Yesus, untuk mengeluarkan kita dari situasi kondisi, dari masalah kita, untuk Tuhan memberi mujizat kepada kita, tidak butuh lama. Tetapi hati kita yang telah terikat dengan Mesir itu butuh waktu dan proses. Haleluya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang baik. Tapi orang yang diberkati adalah orang yang hatinya baik. Sering sekali, acap kali kita pengen diberkati. Tapi hati kita tidak seperti hati Kristus. Tapi hati kita tidak mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan. Tapi hati kita tidak jaga dengan baik. Amin. Banyak banget dong saya tulis di sini, saudara. Tapi kalau kita buka, nanti kita pulang jam 12 malam. Mari saudaraku, ayo. Hati itu adalah sumber kehidupan. Mari kita menjadikan hati kita ini sumber mata air. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir kan saudara senang dong. Yang terakhir, hati tempat Roh Kudus bertahta. Nah, kita buka dulu 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 20. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di mana? Yuk kita sama-sama baca, biar kita sama-sama mengerti. Yang di rumah juga sama-sama baca ya. 2, 3 ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di mana? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk siapa? Untuk kita. Roh Kudus adalah meterai bagi kita orang percaya, dan Roh Kudus itu diberikan menjadi meterai di dalam hati kita. Itu sebabnya tadi saya katakan hati ini adalah sesuatu harta yang berharga yang Tuhan beri, yang harus kita jaga, yang harus kita hati-hati, karena Roh Kudus itu bertata di hati kita, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan juga melihat hati. Amin. Amin. Roh Kudus itu bertata di hati kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan tidak melihat rupa kita,
sebabnya Tuhan itu tidak menguji kuping kita, tidak menguji mata kita, tidak menguji tangan kita. Yang Dia uji hati. Dan saudara tahu, yang paling suka ditembus dan yang paling suka diperangi oleh setan adalah hati. Tapi hati kalau sudah ditembus dan bisa diserang oleh setan, itulah yang namanya keterikatan. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, hati-hati dengan hati, karena Roh Kudus itu bertata di hati kita. Coba kita buka Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di mana? Di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Acap sekali, sering sekali kita meminta kasih karunia Tuhan, kita meminta anugerah Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan, kita meminta kita diberkati, tapi hati tidak kita jaga. Terbukti bahwa hati itu dikatakan tempat dicurahkannya kasih Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bertata di hati kita, itu yang akan mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi saudaraku, baik yang ada di rumah, yuk hati-hati dengan hati. Ada sebuah lagu, saya suka lagu itu, tapi saya tidak hafal semuanya. Lagunya begini: di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Roh Kudus bertata di hati kita. Jadi saudara yang terkasih, mari hati-hati dengan hati kita. Coba kita buka ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, kita membaca sama-sama karena satu ayat ini singkat tapi sangat luar biasa. 2, 3 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hati itu tempat menyimpan janji Tuhan. Jadi kita harus jaga, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Di poin yang kedua dikatakan tadi itu Amsal 4 ayat 20. Jagalah hatimu. Saudara, kata jaga itu berarti kata kerja. Betul? Lah itu perintah. Jagalah hatimu. Berarti kita diperintahkan mengerjakannya.
kita yang harus mengerjakannya. Dan itu perintah. Perintah itu harus dilakukan. Amin. Janji Tuhan itu kita simpan dalam hati kita. Haleluya. Saudara paham? Jadi mulai hari ini kita sama-sama berhati-hati dengan hati kita. Haleluya. Ya, hati-hati dengan hati, karena hati adalah cerminan daripada kepribadian kita, cerminan dari siapa kita. Yang kedua, karena hati adalah sumber pancaran kehidupan seperti mata air. Hati itu bagaikan mata air. Yang ketiga, hati itu tempat Roh Kudus bertahta. Demikian firman Tuhan saat sore hari yang indah ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan mengakhiri juga firman Tuhan kita lebih dahulu. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan katakan, ku tak membawa apapun juga ya Tuhan. Biarlah hati kita benar-benar hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
hati kami adalah tempat Roh Kudus bertambah. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah sampaikan. Kau terjemahkan lebih dalam lagi buat umat-umat-Mu yang ada di rumah. Bahkan juga ya Tuhan umat-Mu yang ada di ruangan ini. Tolong kami Roh Kudus. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami butuh Roh Kudus untuk kami bisa menjaga, mengerjakan perintah menjaga hati ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak pasti sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hamba minta ampun dan Tuhan sempurnakan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya serahkan ke tangan Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Dalam segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan atas firman. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri, kita akan berdoa, kita akan satu pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Berikan hikmat, mari kita daripada Engkau buat para pemimpin
Berkati Tuhan tempat ini, berkati orang-orang yang ada di sini, berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah roh, jiwa dan tubuh kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hatimu dan pikiranmu arahkan kepada Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa muda dan masa tuamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pekerjaan buah tanganmu, diberkatilah pada waktu duduk, berbaring dan berjalan, diberkatilah seluruh aspek-aspek hidupmu, diberkatilah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Diberkatilah ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bijak menolong bagi keluarga dan bagi banyak orang. Diberkatilah anak-anak muda, diberkatilah menjadi pembuat sejarah Kristus. Diberkatilah masa muda, cita-cita, masa depan dan jodohmu. Diberkatilah juga anak-anak, akan anak-anak kecil, anak-anak dalam kandungan diberkati. Jadi anak-anak berkat dan menjadi anak-anak terang dimanapun berada. Terimalah berkat ini. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pembimbingan, penghiburan, persekutuan yang indah, yang manis, dan pengajaran yang daripada Roh Kudus turun kepada kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, Bapa terima kasih.